Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, konten tafsir khusus kelas 11 keagamaan. Nah, ini kita akan membahas tentang pada bab tema melestarikan lingkungan hidup, yang pada kali ini yaitu tentang sebab-sebab dilarang merusak lingkungan hidup. Nah, pada pembahasan tentang sebab-sebab dilarang merusak lingkungan hidup, yaitu di sini tercantum pada Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qariban minal muhsinin. Ini membahas yaitu pada ayat ini Allah melarang manusia agar tidak membuat kerusakan di muka bumi. Larangan membuat kerusakan ini mencakup semua bidang, seperti merusak pergaulan jasmani dan rohani, kehidupan dan sumber-sumber penghidupan seperti pertanian, perdagangan dan lain sebagainya. Bumi ini sudah diciptakan Allah dengan segala kelengkapannya seperti gunung, lembah, sungai, lautan, daratan, hutan dan lain-lain, yang semuanya ditujukan untuk keperluan manusia agar dapat diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan mereka. Nah, oleh karena itu manusia dilarang membuat kerusakan di muka bumi. Nah, selain itu juga Allah menurunkan agama dan mengutus para rasul untuk memberi petunjuk agar manusia dapat hidup dalam kebahagiaan, keamanan dan kedamaian. Sebagai penutup kenabian, Allah mengutus Rasulullah SAW membawa ajaran Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Bila manusia mengikuti ajaran Islam dengan benar, maka seluruhnya akan menjadi hak. Manusia menjadi baik, bangsa menjadi baik, dan negara menjadi baik pula. Sesudah Allah melarang manusia membuat kerusakan, maka di akhir ayat ini diungkapkan lagi tentang etika berdoa. Nah, ketika berdoa untuk urusan duniawi atau ukhrawi, selain dengan sepenuh hati, khusyuk dan suara yang lembut, hendaknya disertai pula dengan perasaan takut dan penuh harapan. Cara berdoa semacam ini akan mempertebal keyakinan dan akan menjauhkan diri dari keputusasaan, karena langsung memohon kepada Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kaya. Rahmat Allah akan tercurah kepada orang yang berbuat baik, dan berdoa merupakan perbuatan baik. Oleh karenanya rahmat Allah tentu dekat dan akan tercurah kepadanya. Anjuran untuk berbuat baik banyak diungkap dalam Al-Quran, seperti berbuat baik terhadap tetangga, kepada sang manusia, kepada kawan, lingkungan dan sebagainya. Karena itu, bila seseorang akan menyembelih binatang, hendaknya ia melakukan dengan cara yang baik, yaitu dengan pisau yang tajam, agar tidak menyebabkan penderitaan bagi binatang tersebut. Nah, baik, pada tema ini juga jelaskan juga pada surah As-Sad ayat 27-28. Di sini terangkan yaitu pada ayat ke-27, Allah di sini menjelaskan bahwa Dia menjadikan langit dan bumi dan makhluk apa saja yang berada di antaranya tidak sia-sia. Langit dengan segala binatang yang menghiasi, matahari yang memancarkan sinarnya di waktu siang, dan bulan yang menampakkan bentuknya yang berubah-ubah dari malam ke malam, sangat bermanfaat bagi manusia. Begitu juga bumi dengan segala isinya, baik yang tampak di permukaan ataupun yang tersimpan dalam perutnya, sangat besar artinya bagi kehidupan manusia. Semua itu diciptakan Allah atas kekuasaan dan kehendaknya sebagai rahmat yang tak ternilai. Apabila orang mau memperhatikan dengan seksama terhadap makhluk-makhluk yang ada di jagat raya ini, pasti ia mengetahui bahwa semua makhluk yang ada itu tunduk dan taat kepada ketentuan yang berlaku, yang tidak bisa dihindari. Begitu juga dalam hal penciptaan manusia.
Mereka ini tidak dapat melepaskan diri dari ketentuan-ketentuan Allah. Begitu lahir sudah tunduk pada gaya tarik bumi. Ia bernapas dengan jet asam dan sebagainya. Tidak pernah ada manusia yang menyimpang dari ketentuan ini. Apabila ia dewasa, ia memerlukan kawan hidup untuk mengisi kekosongan jiwanya. Dan untuk melaksanakan tujuan hidupnya, ia mengembangkan keturunan. Kemudian kalau ajal telah datang, ia kembali ke asalnya. Ia akan hidupkan kembali di akhirat guna mempertanggungjawabkan segala amalnya ketika hidup di dunia. Dan Allah juga berfirman, dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah, kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukan, dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan. Surah Al-Baqarah ayat 291. Nah, pada penghujung ayat dari ayat 7, Allah menegaskan bahwa mereka akan mendapatkan kenyataan yang berbeda dengan apa yang mereka duga selama hidup dunia. Mereka akan merasakan neraka wail yang memang dijadikan sebagai azab bagi mereka, sebagai balasan yang setimpal dan atas keingkaran mereka terhadap keesaan Allah, kebenaran wahyu, dan juga terjadinya hari kebangkitan. Baik, pada ayat ke-28, di sini juga Allah menjelaskan sangat tegas ya, bahwa di antara kebijaksananya ialah tidak menganggap sama para hambanya yang melakukan kebaikan dengan orang yang terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan. Tidak patut bagi zat Allah dengan segala keagungannya apabila menganggap sama antara hamba-hambanya yang beriman dan melakukan kebaikan dengan orang-orang yang mengingkari keesaannya. Ini menempurkan hawa nafsunya. Orang-orang yang beriman di masa ayat ini adalah orang-orang yang meyakini bahwa Allah itu Maha Esa, tidak memerlukan sekutu dalam melaksanakan kekuasaan dan kehendaknya. Atas keyakinan itulah mereka menyadari melaksanakan apa yang seharusnya diperbuat terhadap sesamanya dan kepada penciptanya. Dengan keyakinan itu pula mereka mentaati perintah Khaliknya yang disampaikan melalui Rasulnya dan menjauhi segala larangannya. Sedang yang dimaksud dengan orang-orang yang berbuat kerosakan di muka bumi ialah orang-orang yang tidak mau mengikuti kebenaran dan selalu memperturutkan hawa nafsunya. Mereka ini tidak mau mengakui kasih Allah, kebenaran wahyu yang terjadinya ketika kebangkitan dan pembalasan. Oleh karena itu, mereka yang menjauh dari Allah, berani melanggar larangannya. Mereka tidak meyakini bahwa mereka akan dibangkitkan kembali dari kuburnya. Mereka tetap akan dihimpun di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Nah, apabila antara hamba Allah yang diberi pahala karena amal baik di dunia dan disiksa akibat amal buruknya, hal itu sesuai dengan hikmat dan kebijaksanaan Allah. Dia telah memberikan akal agar mereka dapat mengetahui betapa luasnya nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka. Akan tetapi mereka tidak mau mempergunakan akal itu sebaik-baiknya, sehingga mereka tidak mensyukuri nikmat itu. Bahkan mereka mengingkarinya. Allah juga telah mengutus Rasulnya untuk membimbing mereka kepada jalan yang benar. Nah, demikian dulu yang bisa Bapak sampaikan. Nanti ada lagi tugas ya berikutnya. Di sini ada tugas latihan. Nah, ini sekitar tentang perkembangan sekarang ya. Nah, ini ada tanaman janda bolong yang baru-baru ini menjadi perbincangan hangat internet. Tanaman yang dikenal juga dengan nama monstera ini menjadi hiasan rumah unik yang banyak diminati anak-anak muda. Janda bolong adalah tanaman hias dengan nama Latin Monstera Densoni Variegated yang cenderung dominan dengan daunnya yang memiliki banyak bolong. Karena bentuk daunnya itu, di Indonesia tanaman ini dikenal dengan nama janda bolong. Namun untuk mendapatkan janda bolong terbaik, kita harus merogoh kocek ya, jutaan rupiah. Bahkan ada yang sampai dihargai hingga ratusan juta lebih. Nah, pertanyaannya, apakah fenomena tanaman janda bolong ini bagian dari wujud kita dalam melestarikan lingkungan alam, ataukah ini hanya bagian daripada
ikut-ikutan tren saja. Nah, bagaimana analisa kalian dalam menanggapi hal tersebut? Nah, seperti biasa, silakan kerjakan di buku latihan, tulis, setelah itu dipoto, diupload ke e-learning. Nah, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.